sudah persiapan tadi ini adalah salah satu persiapan alat, kemudian ngecek kondisi ibu ya pakaiannya. Nah, sebelum kita mulai untuk persiapan alat, persiapan persalinan, yang kita siapkan adalah alat. Nih, ya, tadi alat itu amburadul isi alatnya. Sekarang saya perbaiki alat itu. Kasa minimal 3 disiapkan. Kemudian ada nelaton kateter, tapi biasanya kateternya yang steril ya, yang satu orang atau satu kateter. Ini namanya setengah koher. Kemudian ada duk itu boleh di luar, boleh di dalam. Kalau di rumah sakit steril, tapi kalau di puskesmas atau di PMP biasanya bersih. Kemudian susunan alatnya, sini ada gunting epis yang tiga begini, gunting epis. Gunting perban juga mirip, tetapi gunting perban di depan tuh ujungnya ada kayak pentolan depannya. Kalau gunting epis begini. Kemudian ini ada penggunting tali pusat. Nah, yang salah ya. Kemudian ada klemnya 2 untuk menjepit tali pusat. Jadi susunannya gini. Ini gunting tali pusat paling bawah. Ya. Nah, ini klem. Kemudian ini ada gunting epis. Kemudian ini setengah koher, taruh dulu sini. Nah, duduk dulu baru setengah koher. Di dalamnya ada sarung tangan steril 2 pasang. Ini tutup nih. Ini nggak ada pengikat tali pusat, dimasukkan ke dalam. Di mana adanya? Ada di sini tuh tali saya lihat. Nggak ada. Ya, kemudian bengkok 2 untuk bersih-bersih nanti, sama untuk lupa hygiene. Ada kapas DDT, sama ada penghisap lendir. Ya, itu heading set masing deh. Disiapkan. Heading set itu kamu udah tahu loh. Ini nail powder. Ada 2 klem chirurgis, sama ada gunting. Sebetulnya guntingnya bukan ini, guntingnya nggak bengkok, bukan bagian begini. Kalau ini bukan, ini gunting up, ini gunting up heading. Sekarang kan nggak ada up heading lagi. Nah, kemudian setelah itu kita ngecek kelengkapan pakaian ibu. Pertama ini selemek penolong, kemudian Google. Kemudian ini tutup kepala. Kalau sudah pakai Google boleh nggak pakai masker, kalau dua boleh juga. Kemudian kalau ini kacamata Google, kalau sudah pakai ini Google nggak usah pakai ini. Ini namanya helm Google. Nah, kemudian susunannya seperti ini, saya balik ya. Yang pertama dipakai adalah handuk ini untuk di perut ibu. Kemudian ini kain bayi, alas bokongnya di sini juga gitu. Ini alas bokong. Kemudian ini pengering bayi. Kemudian ada topi bayi. Celemeknya ada 2, boleh 3 sebetulnya. 2 untuk bersihkan ibu, 1 untuk membersihkan tempat tidur. Jadi 3 disiapkan. Kemudian ada pakaian dalam ibu, susun sini. Kenapa disusun? Karena ini nanti setelah selesai semua kita tinggal ambil aja. Kemudian sarung ibu, ada baju ibu. Nah, terus selesai disusun balik gini, terus diambil sesuai urutannya, nggak mengkais-kais lagi kalian. Dah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita mengecek pasien datang. Itu biasanya kalau datang dia lengkap kan langsung diperiksa. Kalau dia datang belum lengkap, misalnya buka 4 atau buka 5 kan jalan-jalan dulu.
Kemudian pasien naik ke atas tempat tidur, ada rasa ingin meneran, pulpa dan anusnya membuka, dalam teknis perjual pulka, maka kita sarankan ibu naik ke tempat tidur dan kita periksa. Setelah kita cek, terlihat ada tanda-tanda gejala kala 2, doran teknis perjual pulka. Nah, kemudian ibu saya siapkan alat dulu ya. Nah, sambil menyiapkan alat, buka kartu setnya. Speednya 3 cc. Nah, kemudian buang di tempat sampah. Nah, setelah itu kita tutup alatnya, pastikan yang lain sudah lengkap alatnya, kita cuci tangan. Belum cuci tangan pakai APD supaya baju tidak basah. Kemudian setelah itu cuci tangan dengan langkah 1. Ya, sudah kita pergi cuci tangan 6 langkah, pula sampai siku, kemudian dikeringkan. Nah, menggunakan handuk untuk cuci tangan. Sudah, kemudian setelah itu kita, Bu, permisi ya Bu, saya coba nanti periksa lagi ya Bu. Kemudian ini kita buka pakai setnya, dalamnya ada sarung tangan. Kamu nggak nyiapkan sarung tangan dulu deh. Sarung tangan misalkan 3. Sarung tangan ini udah cukup 1. 3 pasang disiapkan ya. Ambil stepnya, bukain ya, one hand. Kenapa harus one hand? Untuk mencegah resiko Anda tertusuk jarum, apalagi kalau jarum bekas ya, sudah dipakai pasien, bisa resiko infeksi kali ya. Nah, taruh dulu ini, kemudian tutup lagi gini. Nah, ya. Nah, tutup. Kemudian dekatkan biasakan begini ya, membuka. Kemudian pasang sarung tangan yang kedua, kemudian tegasnya ya, mana yang ini. Kemudian ambil 1, 2, 3, 4, 5. Buka ini tangan kelingking. Nah, ya. Membuka labia mayora terjauh, labia minora terdekat, mayora minora yang terkecil, yang terdauh, terdekat, kemudian di tengah. Kemudian masukkan jari kita dari telunjuk hingga masuk, kemudian satu jari ikuti masuk, tangan kiri di atas, melakukan VT. Udah gitu VT? Sudah? Karena jadi oh ya, ada PT. Kemudian setelah PT pastikan karena pembukaan lengkap, kepala biasanya di 4. Kemudian pertama pembukaan atau kondisi pembukaan sudah lengkap, kemudian ketuban teraba menonjol, kepala tidak teraba bagian terkecil janin, teraba tali pusat, kemudian kepala sudah di dasar panggul. Sambil merasakan ada kontraksi, ibu ada sakitnya bukan ibu? Masih gitu ya. Kalau masih kencang jangan dilakukan amiotomi. Selanjutnya kita melakukan amiotomi karena ini sudah mulai berkurang, ketuban sudah pecah, pembukaan sudah lengkap, kita pecahkan ketubannya atau lakukan amiotomi. Isi ya Bu.
ini masuk tangan di dalam nggak keluar, ini ya. Masuk yang tajam ini ada di menghadap ke penolong, tangan penolong. Masuk, ya, ini masuk. Kemudian saya putar tangan kiri di atas. Sambil hisnya mulai berkurang, kita toreh. Nah, setelah itu putar lagi, keluarkan. Evaluasi warna air ketuban jernih, kemudian selaput ketuban dilebarkan. Nah, setelah itu keluarkan tangan, ini disisihkan, pinggirkan, kemudian nah, kalau ada air ketubannya dimasukkan ke dalam wastafel atau dibuang sampah medis. Dirapikan ini, kemudian setelah itu kita cuci tangan. Jadi ini belum lepaskan dalam tangan. Nah, cuci tangan lagi, kemudian rendam. Setelah itu ini gitu. Cek meja. Ini jadi ya, yang tangan ibu ditaruh. Ibu, setelah saya periksa sementara kondisi anak ibu bagus, ya. Bu, ini sudah saya periksa tadi hasilnya. Ibu sudah waktunya untuk menyerang ya, melahirkan. Jadi ibu boleh lihat sekarang. Kalau ada sakit, coba bantu mengajar ibu, batuk. Batuk. Nah, batuk bu, ya batuk ibunya. Ya, teknik batuknya tuh lagi tempel ke dada, mulut dibuka. Coba dulu semua. Bawa buka mulutnya. Ada tahanan nggak di sini? Kalau ada tahanan itu betul, ya. Ya, jadi menyerang itu nggak ada lagi yang kamu punya di sinetron. Jadi ketemu gizi itu nggak ada lagi. Dia tarik nafas panjang, tahan, baru ngejar. Yang kamu sering lihat di lapangan itu salah deh. Yang betul itu adalah ketika kepala di depan seperti ini, infiltrasi vagina dekat vulva, Anda suruh pasiennya batuk, ya. Teknik batuk itu mengurangi memperlancar asupan oksigen dari ibu ke bayi. Kalau dia menahan kan dia mengurangi oksigen. Nah, kemudian setelah itu kita pimpin mengejar, ya. Ketuk bu. Nah, ketika kepala berada di depan vulva sebanyak ukuran 5-6 cm depan vulva, maka kita siap-siap untuk menolong. Letakkan handuk di perut ibu. Nah, kemudian buka partisep, pasang sarung. Alas bokong di ibu sepertiga, ya. Cara masukkan ini ada tekniknya, ya. Tangan begini, ini. Nah, ini kan steril ya. Nah, ibu tolong angkat bokongnya, angkat bokongnya dari sebelah sana kemudian sebelah sana. Ambil kursi satu pembimbing, ambil kursi. Ya, itu situ. Ya. Angkat bokongnya bu, angkat ibu bokong. Ya, ya gini ya, taruh. Dorong ya, dorong aja tangan kita taruh. Nah, itu tekniknya ya. Nah, perhatikan itu. Kemudian ya, taruh. Nah, ini ya. Nah, setelah itu dorong kakinya aja. Nah, ada. Kemudian untuk menahan perineum dan belakang kepala tekniknya seperti ini. 4 jari ya di perineum ditutupi dengan kain untuk memegang perineum supaya nggak licin. Selain nggak licin nggak kena feses.
ya. Nah, setelah itu tangan satunya di atas pelupa dulu begini, sekarang udah begini ya. Nah, sambil mencegah terjadi depresi maksimal tangan kita di sini, supaya kalau dari mau begini kita udah nahan. Nah, coba batuk Bu, batuk, ayo batuk lagi, dorong mana, dorong pantatnya, ya. Batuk Bu. Nah, ini terus ngikut ya. Nah, batuk Bu. Nah, tangan di bawah ini nggak bergerak. Batuk Bu. Iya, batuk terus Bu. Terus Bu batuk Bu, stop. Ketika kepala sudah kelihatan, ibunya dianjurkan berhenti mengejar. Buka mulut Bu, napas biasa ya. Kita setelah ini tangan tadi di atas ini turun ke bawah, mengecek lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan, kemudian penolong menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Ingat ya, yang putaran paksi luar adalah kepala ya. Kepala putaran paksi luar, yuk putar. Terus ya, itu namanya putaran paksi luar. Kemudian pegang kepala secara biparietal, begini ya, megangnya. Nah, kamu nggak usah begini, nih ya, biparietal. Biparietal itu dua tuh, bi itu artinya dua. Ini adalah parietal kepala bayi. Pegang begini, kemudian ekstraksi ke bawah melahirkan bahu anterior, ya, bahu depan. Ekstraksi ke bawah ke atas melahirkan bahu posterior, ya, bahu belakang. Kemudian setelah itu istilahnya sangga. Nah, lihat ya sangganya ya, bukan begini ya. Kalau gini namanya nopang. Kalau sangga itu kan begini nih. Pernah main ketekan nggak? Nah, kemudian ini menyangga, ini menyusuri. Tangan kiri nggak boleh bergerak sebelum ketemu tungkai. Pernah jabat tuh Bu? Nah, ini menyangga terus, ini telusuri lengan. Ya, kedua paha selipkan jari telunjuk, kemudian cengkram kedua paha bayi. Batuk Bu. Terus Bu, batuk. Terus. Nah, ya, tangannya penolong nggak bergerak sampai ketemu tungkai. Letakkan bayi di atas perut ibu. Begitu bayi lahir, jangan dikeringkan. Lakukan penilaian selintas. Setelah lahir, bayi yang dinilai cuma dua, menangis kuat dan tonus ototnya aktif. Nah, setelah keduanya bayi menangis, kemudian tonusnya aktif, baru keringkan bayi. Dan kepala, ini ya, keringkannya nih, kayak diusap, kayak dimasak gitu. Kecuali kedua lengan. Ini ya. Kemudian miringkan bayinya. Kemudian miringkan lagi. Nah, kita ambil kain bayi. Nah, dari bayi nggak diangkat, miringkan gini. Ya, minta tolong Bu, ya keluarganya tarik handuknya. Tarik handuknya. Nah, bayi diletakkan di atas perut ibu. Bayinya ingat ya, menghadap penolong seperti ini. Setelah itu kita cek pundus. Ngecek pundus itu bukan begini ya, ngecek pundus itu begini. Tidak ada bayi kedua. Ibu permisi saya suntik ya. Nah, bukanya one hand, kemudian suntikan, aspirasi, buka tutup one hand, nyuntik tetap dua tangan. Nah, di sepertiga paha ya, bukan dibokong, nggak pakai kapas alkohol. Udah selesai, buang di tempat sampah yang itu, bukan itu deh, tempat gue sudah ambil. Nah, setelah itu kita jepit tali pusat. Sebelum dijepit kita raba. Pastikan tali pusat sudah tidak berdenyut. Kalau tidak berdenyut, kita potong ya. Jangan lupa ini dipotong, diurut ya, dari perut ke arah ibu. Urut ya, tahan. Kenapa diurut? Supaya tali pusat darahnya nggak muncrat ke kita nanti. Klem. Aslinya klemnya begini ya, karena ini keras,
kita ujung sini. Kalau aslinya kan nggak keras tali pusat tuh. Urut lagi di antara keduanya, jadi 3 cm di atas tali pusat itu dipasang klem pertama. Jaraknya 2-3 cm di klem kedua. Nah, pasang klem. Kemudian lindungi tangan bayi, lindungi bayi dari gunting. Jadi posisi tanganmu seperti ini, ya, bukan begini motongnya, ya. Harus begini, melindungi si bayi. Kemudian setelah itu ini dipotong. Potong beneran ya. Jadi nanti kalau ujian gak ada memori ya, potong semua. Ya, sudah kita potong, belajar motong. Letakkan satu klem di bawah, satu klem di sini. Kemudian kita mengikat tali pusat. Mengikatnya simpul mati, tapi kalau di lapangan sih sudah rata-rata pakai klem, boleh aja pakai klem nggak apa-apa. Ini ikat tali pusat dari kanan ujung kanan, ini ya, baru ke ujung kiri. Jadi satu kali aja bergeraknya. Nah, dibalas 2 kali, kanan di atas, gini ya. Kiri di atas. Udah simpul mati itu, nanti belajar ya. Nah, cara megangnya begini. Nih. Gini, 4 jarimu gini. Terus jempolmu berdua nih ketemu. Nah, jadi Anda tidak menarik pusatnya bayi, nanti pusatnya bayi bodong ya. Jadi begini. Nah, kemudian karena panjang kita potong ya. Nah, kemudian kita lepas klem. Nah, bayi kita lakukan IMD, angkat bayinya. Pasang topi bayi. Nah, kemudian kita sudah melakukan manajemen aktif kelas 3, suntik oksitosin. Sekarang kita pindahkan klem 5-6 cm, 5-10 cm depan vulva. Ini waktu memindahkan, ini ya, lipat dulu, sini taruh sini supaya darah nggak muncrat. 5-10 cm depan vulva. Nah, klem. Kemudian satu tangan, saya kotor seperti ini ya, pakai kain ini. Kemudian ini lakukan PTT, ini tegangkan tali pusatnya, satu tangan menekan ke arah simplisis, ke bawah gini ya, set gini. Kalau tali pusat sudah tidak masuk lagi, berarti plasenta sudah lepas. Kalau kita tekan begini simplisisnya masih masuk, berarti tunggu sampai ada kontraksi sambil meraba. Apakah nggak boleh selesai ya, memegang aja. Kalau sudah teraba keras, lahirkan plasenta. Dan tali pusat semakin panjang dan tambahannya satu, ada semburan darah tiba-tiba. Nah, kalau sudah plasenta lahir terlepas, kita lahirkan dengan satu tangan menahan di bawah ini ya, ke atas sampai tidur, satu tangan mendorong secara dorsokranial. Lihat checklistmu tuh, dorsokranial. Ini ya, dorong ke atas supaya tidak terjadi invertio uterus. Nah, terus batuk ibunya boleh. Nah, karena ini sudah keluar ke atas, kita tangkap plasenta, putar searah. Nggak searah jelunjong ya, putar searah. Nah, kalau selaputnya panjang, boleh dibantu dengan klem yang satunya lagi. Ini ya. Nah, pelan-pelan, hati-hati, karena selaput yang tertinggal bisa menyebabkan retensio plasenta. Letakkan tali plasenta, langsung lakukan masase. Nah, cari bola keras. Kalau ada, anggap ini uterus nih ya, jadi dia begini. Begitu ini dia gini. Nah, Anda masasenya jangan gini, tangkap, cari, putar. Ya. Nah, setelah keras, batasnya 15 detik. Kalau 1 detik dia sudah keras, Anda hentikan karena sakit. Setelah Anda masase, kemudian kita lakukan cek robekan.
Selesai belum ya? Oh tuh, robekan setelah masase. Kemudian kita buka, ya, memeriksa robekan. Perhatikan, memeriksa robekan dimulai dari, di situ nggak ada loh tulisan memeriksa robekan dimulai dari apa, cuma bilang memeriksa robekan. Di sini memeriksa robekan dimulai dari klitoris, ya. Robekannya itu bisa menyebabkan pendarahan. Di dep, oh nggak ada. Kanan nggak ada. Bagian kiri vagina sebelah nggak ada. Kemudian kita bagian ke bawah vagina ada nggak? Nggak ada, ya. Ada robekan. Kemudian lihat porsio ada robekan apa nggak? Kadang-kadang porsio keluar. Oh nggak ada robekan, ya. Bagus ya Bu, nggak ada robekan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengecek plasenta. Nah, ini yang kita cek adalah bagian maternal. Maternal itu terdapat kotiledon 15 sampai 20. Kenapa harus diingat jumlahnya? Karena supaya kalau ada yang tertinggal kita tahu. Nah, ini bagian-bagiannya. Kita bersihkan darah-darahnya supaya bisa dievaluasi kotiledon apakah ada yang tertinggal atau enggak, ya. Setelah lengkap kotiledonnya, ini selaput kita angkat begini. Nah, lengkap nggak ini ya? Nah, ya, lengkap Bu selaputnya. Masih lengkap. Kemudian kita cek bagian petal. Bagian petal itu yang dicek adalah panjang tali pusatnya 50 sampai 60 cm, 50 sampai 60 cm. Kemudian insersinya sentralis. Kemudian ketebalan plasenta kurang lebih 2 cm. Kemudian beratnya yang normal 500 gram minimal, ya. Setelah itu pindahkan ke tempat plasenta. Tadi mana ya? Oh ya itu. Nah ini pengen kita angkat ya. Nah ini ambil klemnya. Plasenta sudah lengkap. Setelah plasenta lengkap, kita lakukan lagi masase yang kedua. Sama kayak tadi ya. Kedua, sambil mengecek kandung kemih. Betul nggak situ? Langkah berapa? 40-an sudah deh. Di langkah 40 dah mengecek ya, mengecek kandung kemih penuh atau tidak. Kalau kandung kemihnya penuh, kemudian kita ganti sarung tangan, celupkan di klorin sarung tangan, buka sarung tangan. Tetapi kalau dicek kandung kemihnya, Ibu ada rasa mau kencing Bu? Kalau dibilang nggak ada rasa mau kencing, berarti kan nggak perlu kita cek, nggak penuh belasnya. Jadi sarung tangan ini hanya dicelupkan di klorin, kemudian celupkan di DTT, keringkan. Karena kita mau mengajarkan Ibu cara melakukan masase. Ini tangannya Bu. Nah, ini. Bu, ini teraba keras ya. Nah, kalau teraba keras ini kan tempat rahimnya tadi, tempat anaknya tadi. Kalau dia teraba keras berarti bagus Bu, nggak ada perdarahan. Nah, teraba keras kan Bu, coba Bu. Kalau dia lembek Bu, Ibu putar-putar searah. Nah, ini kan sambil baring Ibu nih. Putar. Ya, sudah keras ya Bu. Kalau sudah keras Ibu hentikan. Nanti kalau lembek lagi Ibu putar lagi. Sampai berapa lama Bu? Terus sampai nanti 2 jam selesai melahirkan Ibu harus dalam kondisi keras terus. Kalau nanti Ibu putar-putar selama 15 detik tidak keras, Ibu panggil saya. Kemungkinan terjadi perdarahan. Sambil mengecek nadi, ya, nadi ibunya. Nadinya 90. Nah, sudah selesai. Sambil putar-putar ya Bu, sambil lihat bayinya. Nah, selesai. Apa habis ini? Coba dicek. Selesai ngecek nadi, ya. Mengecek keadaan bayi, ya. Dan kita cek bayinya nggak diangkat ya, belum boleh diangkat. Kita hanya melihat akralnya dingin atau tidak. Kita raba, ya. Sama kulitnya tidak kebiruan ya, merah muda. Nah, bayinya jangan sampai tersumbat hidungnya ya Bu, pernapasannya masih bagus. Nah, setelah itu baru kita apa? Bersihkan. Sebelum bersihkan apa? Mengevaluasi darah. Ngecek dulu bayi atau evaluasi darah dulu? Evaluasi darah dulu, baru cek bayi. Nah, ya, jadi mana tadi gelas ibumu nih?
Nih, darah. Ini kita ambil bukan bagian nih ya, bukan air yang banyak yang menggenang yang diambil, makanya pakai bengkok. Yang diambil hanya stolsel ya, stolsel, kemudian ambil letakkan di sini. Yang air ketuban apa nggak boleh diukur karena nggak bisa dinilai. Nah yang diambil tuh kalau dia memang darah, dia mengumpul sendiri darah, ambil kemudian diukur ya Bu, 150 cc ya Bu pendarahannya. Nah ini taruh di sini, tekan kotor, kemudian baru mengecek bayi. Nah karena tangannya kotor, di tangan dulu. Nah baru ngecek bayi pernapasan sama suhu. Suhunya 36,5 sampai 37,5, pernapasannya 40 sampai 60 kali per menit. Nah setelah itu baru kita bersihkan ibu. Nah kita bersihkan ibu ya. Ini darah-darah, karena dia masasnya bagus, darahnya nggak banyak keluar. Alat belum direndam, masih dibersihkan. Nah, isi ya Bu. Setelah kita bersihkan ibu pakai klorin, kita keringkan ya. Pakai klorin, pakai DTT. Keringkan. Tadi membasah, ini keringkan sekarang. Nah, keringkan. Angkat babanya Bu. Nah, sampai bersih. Kemudian ibunya kita pakaikan celana dalam. Pakai sarung dulu karena bayi masih IMD. Nah, kemudian ambil klorin, bersihkan sampai benar. Sambil nanti dikeringkan, dibiarkan kering dan jangan dilap, kering ya. Kemudian ibunya pakai sarung, pakainya selonjor, jadi supaya sarungnya dipakaikan supaya nggak kena klorin tadi dalam kondisi kering. Setelah itu kemudian kita merendam alat. Alatnya dibuka semua dulu, masuk tempat sampah, dibuka. Sekuitnya ini buka. Tapi sekarang nggak dibuka lagi, gini langsung ya, dalam bak itu, dalam warna box setting yang warna kuning. Nah ini direndam selama 10 menit. Dan beri kayu belum? Hasilnya kayaknya enggak. 10 menit. Dan setelah itu selesai direndam alatnya, rendam selama 10 menit ya. Kemudian kita penolong. Ini sebelum dilepas, ini bersihkan dari klorin. Setelah itu selesai, celupkan sarung tangan, kemudian cuci tangan. Cuci tangan masih lanjutan itu apa? Setelah 1 jam. Ya, kalau tangan bersih. Nah, ini tadi saya siapkan terbalik. Pokoknya nanti dekat dia ada resusitasi, dia kita bisa gampang. Jadi tadi itu menyiapkan tempat resusitasi ya, ini harus tadi jelaskan dia.
bayi nggak perlu steril, sarung tangan bersih. Pakai sarung tangannya harus latihan loh ya. Nah, kalau sarung tangan jangan begini. Ini masuk, paskan lubangnya. Nah, Bu permisi ya Bu, sudah 1 jam ya. Saya angkat bayinya. Bu. Ya, bayinya kita letakkan di atas ini. Ini sudah ditimbang ya. Berapa beratnya? Kemudian bayi diberi apa ini? Ya, diberikan salep mata. Nih, salep matanya ini ya, caranya nih. Dari dalam keluar. Nah, setelah salep mata, kemudian injeksi vitamin K di paha kiri. 0, berapa? 0,5. Udah, suntikan di paha kiri. Ya. Kalau ini pakai alkohol ya. Selesai, kemudian kita lanjutkan. Sudah jelas apa? Pembahasan fisik? Sudah kan? Nah, sudah ya. Kemudian kasa kering, tutupkan kasa kering mana? Pakai lampin harusnya ya. Pakai apa? Popok. Tidak akan menggunakan popok. Dan ini 1 jam lagi akan injeksi HB0. Boleh diikat ya, pakai topi. Nah, berikan ke ibunya. Bu, ini bayinya ya Bu, nanti 1 jam lagi kita suntik vaksin. Tadi dari paha kiri ya Bu. Nah, yang bayinya tetap jalan sama ibunya ya. IMD-nya selesai 1 jam. Nah, selesai, kemudian terakhir lengkapi pantograf. Sudah tahu tuh? Baru sudah ya? Sudah. Di pantograf ya. Cuci tangan. Pas lemek. Semuanya. Sudah. Ada yang mau tanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Tadi yang untuk kateter itu gimana? Ini tadi saya sampaikan, kalau kan ketik kandung kemih, kalau kandung kemihnya penuh berarti lakukan kateter, ganti sarung tangan. Kalau ternyata Anda cek kandung kemih ternyata dia tidak penuh kandung kemihnya, berarti kateter nggak dipakai, tapi tetap harus disiapkan. Oke lagi? Siapa? Ayah. Kalau misalkan ternyata pas kepala bayi lahir sadar dari tanda itu tangannya gimana? Oh, itu. Ayah.
Kalau bayi ternyata dia tadi ada lilitan tali pusat, dicek gini ya. Yang ngecek tuh bukan tangan kiri ya, tangan kanan ngecek gini. Kecuali Anda kidal di posisi itu nolongnya. Nih, ini dicek, Anda gini kan. Kalau kira-kira bisa dilonggarkan, Anda longgarkan lewat kepala, pelan-pelan ya. Nggak boleh takut putus. Nah, ini. Kalau ternyata tidak bisa dilonggarkan, berarti Anda ambil klem, jepit-jepit, belum keluar bayi masih di leher. Ini Anda jepit-jepit, potong jepit-jepit tuh gini. Nah, ya, di sini juga sini. Nah, Anda potong di sini. Potongnya di sini di kepala, masih depan pulpa. Nah, ya. Gitu. Kalau ternyata lilitannya 2 kali, misal 2 kali. Kalau 2 kali itu biasanya nggak bisa dilahirkan, nggak bisa dikeluarkan sini. Anda langsung jepit sini. Jangan berpersepsi ya bahwa ini sini karena 2 lilitan, Anda mengklaim di sini 1, satunya di lilitan 1, ya. Jauh. Bukan jauh, nggak terpotong. Kan nanti Anda gunting di sini muncul darah sini, jadi tetap di sini. Nah, potong sini, setelah dipotong longgarkan ini, lepaskan ini. Nah, ya. Atau boleh depan juga boleh. Salah satu ya? Ya salah satu, silakan salah satu dijepit. Yang penting jepit-jepitnya bersebelahan. Nah, kalau misalnya tadi kan tali pusatnya panjang, bayi itu diletakkan di atas perut. Nah, kalau tali pusatnya pendek, nggak bisa ditaruh di atas perut ibu. Biasanya itu 20-30 cm panjang tali pusatnya, nggak mungkin naik di perut ibu. Nah, dia terputus nanti, pulang deh. Nah, dia mau ditaruh begini nih, kalau yang cuma 20 cm, anggap ini 20 cm, misalnya begini. Ini segini aja loh. Iya. Mau di sini kan nggak bisa. Nah, jadi handuk yang di atas perut ibu itu, yang di sini tadi, ini diturunkan. Turunkan paha ibu. Paha ibunya selonjor, taruh di atas paha ibu. Kalau nggak bisa juga di paha ibu, mau nggak mau berarti di bawah. Tetap handuknya ditarik. Nih. Prinsipnya kenapa bayi nggak boleh ditaruh di bawah? Mencegah hipotermi. Ya kan rata-rata sekarang meningkat kematian bayi karena hipotermi. Jadi hindari ini. Banyak bidan yang tidak memahami bahwa pentingnya meletakkan bayi di atas perut. Kalau kalian nanti turun ke lapangan menolong partus, rata-rata bidan itu tidak meletakkan di atas perut ibu. Itu yang salah, ya. Yang salah jangan diikuti. Anda kan generasi penerus. Nah, yang namanya generasi penerus itu mencari ilmu yang benar. Saya sudah 20 berapa ya? 22 tahun jadi bidan, saya nggak pernah mengikuti hal-hal yang salah. Jadi ilmu teori yang saya dapatkan itu selalu saya terapkan. Alhamdulillah saya belum pernah kena yang namanya kasus. Ya jangan sampai. Jadi ketika kita bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, maka kita akan bekerja dengan aman. Ya. Nah, ini. Heading sudah jadi barong ya? Sudah ada busa-busa? Sudah. Nah sudah ya. Nah, untuk pertanyaan kala kedua, sudah paham belum? Sudah ada kelompoknya? Oh, paling sering dibagi. Berbagi nanti kalau latihan dibawa checklistnya, ya jangan nggak dibawa checklistnya. Jadi checklist itu dibawa, boleh nonton video, tapi perhatikan checklist itu kalau Anda nggak pernah melihat praktek itu, kalau kita nggak pernah melihat, ya ini kayak resep, ya ini kayak resep misalnya bikin ayam gulai atau ayam goreng. Anda nggak pernah potong bawang, nggak pernah lihat cara potong bawang gimana, nggak pernah lihat cara potong cabai bagaimana, kan Anda bingung mau diapain ini, sudah ada resepnya.
Sama dengan checklist sudah ada, tetapi ada harus bagaimana kan? Nggak usah kalian bilang saya pintar gitu ya. Saya dulu pertama kali ngelihat checklist ini dari A sampai Z saya hafal, sampai koma-koma saya hafal. Begitu saya ujian, karena nggak pernah lihat dosennya mempraktekkan, ini ngapain ya? Saya kalau misalnya berdiri menghafal Pancasila saya hafal, gitu ya, atau undang-undang saya hafal. Tetapi begitu mengerjakan ini bagaimana caranya? Makanya mahasiswa itu penting untuk latihan life skill. Poltekkes itu satu-satunya kampus yang menyiapkan mahasiswa untuk life skill. Jadi kayak apa ya, anak kedokteran gitu. Kalau kalian itu istilahnya istilahnya itu sebetulnya SL tuh skill lab. Nah, Anda harus dapat skill lab dulu baru bisa turun ke lapangan. Kenapa? Karena di kampus harus mengajarkan Anda cara yang seperti di lapangan. Seperti tadi nolong patus, itu persis begitu cara menolong patus. Terus memotong tali pusat seperti itu menolong tali pusat. Misalnya kan tadi malam, kenapa saya lebih cepat pagi datang? Karena saya dari klinik. Tadi malam saya tidur di klinik, lagi jaga klinik APN. Tetapi tadi malam nggak ada patus sih. Nah, selama kita mempraktekkan yang sesuai di lapangan, yang sesuai di teori, maka waktu kita praktek di sini pun kita bisa. Nah, contoh nih ya, contoh aja misalnya membersihkan pulpa dari perineum. Nah, dikatakan introitus vagina. Mana itu introitus vagina? Gitu ya. Atau nanti misalnya Anda heating gitu ya. Heating Anda disuruh dari korset dimulai heating, lakukan pasang simpul di korset. Yang mana korset itu ya? Nah, Anda tidak perlu banyak-banyak mempelajari anatomi, pelajarilah, kuasai anatomi di daerah terus sama daerah pulpa. Mainan mulu cuma di sini, depan, dalam perut sama di sini, ya. Nggak jauh-jauh, kamu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah nih anatomi, ya. Ini klitoris, ini labia minor, mayor, ini pertemuan antara ini adalah korset. Kemudian ini juga pertemuan antara korset, tapi ini korset depan, ini korset belakang. Belajar Anda porsio itu pornis anterior, pornis posterior. Istilahnya loh, anterior posterior. Istilahnya tuh nggak ada bilang atas bawah istilahnya. Nggak ada istilahnya atas bawah, yang ada depan belakang. Ante depan, ini adalah belakang. Jadi nggak pernah berubah. Panggul pun nggak pernah berubah. Ukurannya, kemudian bentuknya nggak pernah berubah. Sekian tahun dari zamannya siapa itu? Dan pertama kali di Arab Saudi dulu pesan namanya. Itu pertama kali ada bidan sejarahnya. Sampai sekarang anatomi nggak berubah. Yang berubah adalah model asuhan, ya. Dulu mungkin asuhan Belanda ya, karena sedikit kita lebih strong, lebih kuat. Ke pasien pun kadang-kadang pasien cubit gitu ya, kalau nggak nurut gitu. Nah itu aja yang berubah, asuhannya yang mulai beradaptasi, ya, bahwa kita menolong itu ternyata tidak boleh galak sama pasien, karena kalau kita galak hormon oksitosin yang merangsang kontraksi uterus akan tertekan, sehingga yang keluar adalah adrenalin, dia ketakutan, kemudian hisnya jadi hilang. Kalau hisnya hilang, ibunya stres, bayi juga itu stres, ya kan. Psikologis ibu dan bayi kan bagus gitu ya kelihatannya, seperti itu. Jangan tanya lagi. Sudah jelas tadi ya? Lagi? Nah, kalau sudah nolong patus begini, jangan lupa ya, jangan jangan dibidani dulu, tunggu selesai baru Anda dibidani. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham. Ya. Sudah ada yang mau rencana menikah? Kalau mau ada rencana menikah aja nggak apa-apa, gitu ya, daripada di luar itu. Hah? Mau nikah? Mau Bu? Ya semua orang mau menikah, tapi tunggu selesai semua ini kan. Di bidan itu kan repot ya, karena ada magangnya, ya, magangnya dan sebagainya dari kampus. Tahun pertama masih manis senyumnya, tahun kedua masih manis, masih bisa ketawa, tahun ketiga tuh mulai jenuh, ya. Terus jangan sering minta pulang kalau rumahnya jauh. Kenapa? Karena ketika Anda lulus, Anda merindukan balik kampus. Nah,
bikin status pengen balik, padahal harus nggak balik lagi, sudah lulus gitu ya. Tinggal menunggu pekerjaan. Kalau bisa begitu selesai Anda lulus, Anda nggak perlu lama menunggu. Nah, begitu Anda lulus, dinyatakan yudisium, masih nunggu ijazah, belum wisuda, Anda sudah harus bekerja. Nah, tapi memang sekarang kan sistemnya pakai STR. Kalau zamannya saya itu selesai saya yudisium, besok kan sudah turun kerja. Nah, dilamar, ya. Jadi perlihatkan attitude-mu yang baik di tempatmu magang dan di tempatmu praktek. Nah, kan orang akan, bagus anak itu. Begitu Anda mau melamar kerja, itu yang ditanya ketua ruangan loh. Ini bagus nggak ini? Entar dulu. Ini pernah praktek nggak anaknya sini? Siapa namanya? Oh ini, oh iya bagus ini. Nah, Anda bisa lolos kerja. Kadang-kadang ada orang terhambat nggak kerja tuh gara-gara ini siapa sih ini? Oh ini jangan diterima. Nah, makanya attitude itu nomor 1 ya. Attitude itu bukan berarti misalnya gini, tapi Anda rajin gitu ya, turun dinas nggak lari-lari. Jadi fokus mau jadi bidan atau mau jadi apa?